Dengan panorama senja, kini menjadi primadona untuk rehat sejenak dari rutinitas padatnya kota. Tren inilah yang dimanfaatkan oleh sekelompok pemuda padukuhan Jambon, Bauran, Pleret, Bantul dalam mengolah lahan tandus dan gersang menjadi destinasi wisata. Saat ini saya lagi ada di salah satu tempat wisata yang pasti seluruh Bantul udah pada tahu semua, karena ini merupakan salah satu tempat wisata hits yang ada di Yogyakarta. Seperti apa sih ya pengelolaannya sampai berhasil bertahan sekian lama dan terus berdatangan di pengunjung ke sini? Yuk kita langsung aja ketemu sama sosok di balik Puncak Sosok. Bukan tanpa hambatan. Untuk menjadi setenar ini, banyak rintangan yang harus dilalui. Bagaimana perjalanannya? Ikuti kisahnya di episode Sosok di balik Puncak Sosok. Sebelum dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata Puncak Sosok, ini tanahnya tandus, hutan belantara. Tapi memang kalau pas musim penghujan ditanami warga untuk jagung dan kacang dan sebagainya. Tapi kalau musim kemarau seperti saat ini tidak bisa ditanam apa-apa karena tanahnya tandus, kering dan memang nggak ada air sih, sama sekali nggak ada sumber air sih, tidak hujan. Dari hutan itu bisa jadi seperti ini, idenya itu dari mana tuh awalnya Mas? Kalau untuk awalnya sebenarnya kita mulainya di 2016. Waktu itu kita baru di Bantul dan umumnya di Jogja itu baru booming-boomingnya tempat wisata seperti di Mangunan, terus yang di Kulon Progo ada Kali Biru dan lain sebagainya. Dari situ kita mulai ada inisiatif untuk mengembangkan kawasan wisata juga. Tapi kemarin di 2015 itu masih bingung. Jadi mau dibikin seperti apa? Terus soalnya kalau untuk kondisinya juga gersang, nggak ada jalan sama sekali untuk ke belum Puncak ada Sosok. akses ke sini ya? Sama sekali belum ada di 2016, belum ada. Terus kita tiap hari Minggu itu mengajak teman-teman dari pemuda itu mengunjungi tempat-tempat yang waktu itu sudah viral. Studi tiru lah ya istilahnya ya. Seperti itu, terus kita ke Kali Biru, terus kita ke Mangunan dan lain sebagainya. Dari situ teman-teman pemuda kita ajak ke sana bareng-bareng mengamati dan juga istilahnya kita kasih informasi dan juga tempat seperti Mangunan, Kulon Progo yang sama-sama atau banyak jalannya juga susah, berada di ketinggian bisa dikembangkan. Di tempat kita juga jangan mau kalah, maksudnya ayolah kita mengembangkan di tempat kita, harapannya bisa menjadi istilahnya sumber penghidupan. Nah, terus. Terwujudnya destinasi wisata Puncak Sosok salah satunya berkat swadaya masyarakat yang merelakan tanahnya dan bergotong royong membuat akses jalan agar nyaman untuk dilalui. Kerja keras Rudi dan teman-teman ini menjadikan Puncak Sosok sebagai sebuah tempat wisata yang ramai dikunjungi setiap harinya. Selain itu, Rudi dan teman-teman menangkap peluang dengan pendekatan pada komunitas yang datang, sehingga Puncak Sosok dikenal oleh masyarakat dari mulut ke mulut. Sebelum Puncak Sosok ini kita di Puncak Gebang dulu. Kita 2016-2017 di Puncak Gebang. Karena memang di sana itu juga view-nya hampir sama, tapi memang berada di bawah Puncak Sosok ini yang juga sudah punya akses juga. Walaupun memang itu masih terjal juga. Tapi sudah ada akses dan di sana ternyata hanya sedikit polesan, hanya dikasih tulisan Puncak Gebang dan sebagainya. Banyak yang datang, terutama pesepeda dan sebagainya. Terus dari situ ide yang awalnya tadi cuman pemuda saja yang terlibat, ternyata setelah beberapa waktu itu berjalan banyak yang datang, bapak-bapak mulai tertarik. Dan kita sampaikan ke bapak-bapak, pertemuan bapak-bapak mau dikembangkan tempat wisata, ternyata langsung satu suara. Ya walaupun memang ada 1-2 yang menolak, ya pesimis lah waktu itu, karena
jujur nggak ada dana waktu itu, sama sekali kita nggak ada dana, hanya modal nekat dan modal semangat. Karena di Puncak Gebang lahannya cuma sempit, terus berada di pinggiran jalan juga. Terus ini kalau kita kembangkan ke sosok gimana? Waktu itu namanya belum punya sosok, baru sosok. Nah ini untuk teman-teman karena dikembangkan, karena ini berada di ketinggian paling tinggi di daerah sini, maka kita beri nama embel-embel puncak sosok. Kita kembangkan di sosok gimana? Udah bapak-bapak setuju, kita matur ke pemerintah desa. Ternyata pemerintah desa juga nggak apa-apa, monggo. Cuman waktu itu memang ada kendala, nggak ada akses sama sekali untuk sampai puncak sosok. Sejauh 550 meter kita bikin benar-benar babat alas. Jadi itu swadaya dari masyarakat, tenaganya masyarakat untuk membuat akses ke sini ya. Dari masjid di sini kan bawah sini puncak sosok ada masjid, dekat sini masjid. Ke sini itu nggak ada jalan sama sekali. Terus kita bikin rute untuk keluar muter dengan harapan ya nanti untuk pengunjung bisa langsung pulang, tidak kembali maksudnya di jalan itu, karena itu jalannya akses tanahnya itu milik warga atau milik warga. Dan alhamdulillah dengan sukarela warga memberikan tanahnya untuk dijadikan akses jalan untuk menuju puncak sosok ini. Tidak hanya itu, event demi event dilaksanakan agar tempat ini semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tak puas begitu saja, inovasi dari segi fasilitas terus dilakukannya agar masyarakat yang berkunjung semakin nyaman berada di puncak sosok. Nah kan untuk saat ini puncak sosok sudah dikenal, tapi untuk menjadi dikenal ini kan butuh proses, apalagi untuk menuju ke sini tidak semua masyarakat tahu. Nah salah satu strategi marketingnya nih seperti apa nih Pak? Kalau untuk marketing atau pengenalan puncak sosok, yang pertama memang dari mulut ke mulut tentu itu ya, itu bahasanya. Terus dari situ kita kembangkan lagi dari komunitas-komunitas yang saya sampaikan tadi. Banyak pesepeda yang kesini, ternyata komunitas sepeda di Jogja itu luar biasa sekali, besar sekali, dan komunitas sepeda itu bermacam-macam. Ada sepeda downhill, sepeda XC, sepeda lipat, sepeda yang jadul, yang onto dan sebagainya. Dari situ kita rekrut bareng-bareng. Mereka kan punya masa basic masa, terus kita tawarkan punya sosok main ke sini dan sebagainya. Kita bikin event dan sebagainya kayak Kapolda Cup tadi. Dan alhamdulillah dari situ responnya luar biasa sekali. Terus dari komunitas sepeda kita bikin event, terus ada event lagi di tahun 2017 akhir menuju 2018 di malam tahun baru kita bikin event di sini. Terus 2018 awal kita dapat timulan dana dari desa itu untuk pembuatan fasilitas yang ada di puncak sosok. Walaupun memang masih sederhana, tahapan awal kita bikin skala prioritas. Yang pertama memang tadi jalan sudah ada, terus alhamdulillah jalan sudah ada, terus sampai di tentu parkir walaupun masih sederhana kita sediakan, masih berupa tanah belakang waktu itu. Terus kita bikin warung dulu ada, kita bikin patenan yang ada di belakangnya itu ada warung 4 waktu itu ya. Terus diperuntukkan untuk warga bagi siapa yang berjualan monggo, tapi waktu itu memang susah, gak ada yang jualan karena memang masih belum sepi, belum sekarang, sekarang dan fokusnya waktu itu masih di bawah di puncak Gebang. Terus 4, terus tadi ada parkir, terus ada warung, ada musola dan juga toilet, walaupun masih sederhana tapi kita sediakan waktu itu. Alhamdulillah strategi itu berjalan bagus dan alhamdulillah responnya luar biasa sekali, dan pengunjung juga merasa nyaman karena ketika berkunjung di puncak sosok sudah ada musola, sudah ada toilet, sudah ada warung walaupun masih sederhana. Semua istilahnya kebutuhan primer lah kita sediakan gitu. Terus kita kembangkan lagi Mbak. Dari situ kita kembangkan ada trek juga, trek downhillnya kita ada dari puncak sosok menuju puncak Gebang jauh 1,4 kilo. Kita hubungkan dengan trek downhill masuk hutan itu. Ternyata luar biasa sekali responnya dari masyarakat yang komunitas sepeda itu
luar biasa sekali. Tiap sore latihan di sini, berjajan di sini dan sebagainya. Dari situ kita terus memutar otak untuk apa ini. Ternyata kita juga mengembangkan kuliner kopi. Teman-teman pecinta kopi kita hadirkan di sini. Terus kita ada juga satu tenan itu khusus tentang apa? Khusus mengolah kopi. Kita beri brand kopi Sosok biar apa istilahnya masyarakat luas biar tahu kok di Sosok ada kopi. Walaupun memang kita ambilnya dari luar daerah karena di sini bukan penghasil kopi, tapi kita beri nama brand kopi Sosok. Terus itu kita bikin acara musik. Waktu itu kita bikin panggung sederhana. Kita bikin acara musik sebulan sekali. Bulan sekali kita hadirkan teman-teman dari kampus karena dulu kan belum ada yang mau tampil. Kita ada kenalan dari kampus, suruh main di sini hanya bermodal. Waktu itu belum ada fee dan lain sebagainya. Hanya dikasih makan. Mereka mau untuk menghibur pengunjung dan alhamdulillah responnya luar biasa sekali. Itu sebulan sekali itu ternyata dengan adanya musik sama enggak itu perbedaannya kan luar biasa sekali. Alhamdulillah sampai sekarang setiap hari kecuali hari Kamis malam Jumat. Kesuksesan Rudi dan kawan-kawan mengelola Puncak Sosok terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang setiap harinya, serta dari berbagai penghargaan tingkat nasional yang didapatkannya. Tentu ini berimbas untuk masyarakat sekitar, dari akses jalan baru yang dimiliki sampai tambahan penghasilan untuk sekitar 200-an masyarakat yang bekerja di Puncak Sosok. Semua ini tentu tidak berjalan mulus. Menjaga koordinasi yang baik agar mendapatkan solusi dari setiap masalah merupakan andalan utama. Dari keberhasilan pengelolaan Puncak Sosok ini itu kan juga diakui oleh masyarakat bahkan pemerintah. Ada apresiasi berupa penghargaan gitu Pak. Saya dengar itu ada beberapa penghargaan nih untuk pengelolaan Puncak Sosok ini. Salah satunya mungkin bisa disebutkan Pak atau beberapa boleh? Untuk pengembangan Puncak Sosok ini alhamdulillah di tahun 2019 kemarin kita ditunjuk oleh Kabupaten Bantul maju sebagai pemuda pelopor, mendapatkan peringkat 1 dan mewakili DIY untuk maju nasional. Dan alhamdulillah kita diamanai untuk peringkat 3 nasional pemuda pelopor di bidang sumber daya alam dan pariwisata itu. Dan di tahun yang sama di 2019 kita diberikan apresiasi juga menang juara lomba 10 besar lomba anugerah wisata Nusantara dari Kemendes gitu. Terus kemarin di 2022 itu dari Pak Sandi itu anugerah dari sama di Nusantara juga. Jadi udah diakui secara nasional ini ya Pak ya, termasuk kawasan wisata yang pengelolaannya sangat baik gitu ya Mas ya. Ini kan pengelolaan swadaya dari masyarakat murni ya Mas ya awalnya. Tentunya pengelola di sini dari masyarakat sekitar ya. Iya, alhamdulillah. Dampak yang dirasakan masyarakat nih Mas setelah ini semakin ramai, tentunya banyak dampak yang dirasakan masyarakat ya. Seperti apa itu? Untuk dampak dari masyarakat itu luar biasa sekali. Yang pertama memang akses, karena dulu memang akses tidak ada, terus adanya Puncak Sosok kita belajar bareng, kerja bakti dan lain sebagainya, dan juga ada stimulus dari pemerintah. Tentu akses yang tadinya nggak ada jadi ada. Yang pertama akses, yang kedua desa kami, Desa Bauran dan juga Puncak Sosok yang awalnya tidak dikenal sama masyarakat luas menjadi dikenal baik dari Bantul di dalam provinsi Jogja sendiri bahkan luar Jogja sekarang sudah tujuan wisata salah satunya Puncak Sosok ya. Dan dari situ juga tentu ekonomi masyarakat semakin berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Di tahun 2023 ini Puncak Sosok sudah berikan dampak lebih dari 200 orang yang terlibat di Puncak Sosok dan mendapatkan tambahan penghasilan. Itu ada warga sekitar semua ya, warga sekitar dan juga ada dari luar Bauran juga ada. Tapi sebagian besar warga masyarakat di sekitar Puncak Sosok. Sejak 2016 ya Mas ya merintis sebuah tempat wisata yang saat ini menjadi ramai, itu tentunya bukan tanpa hambatan ya, pasti ada hambatannya ya. Seperti apa nih Mas hambatannya dan bagaimana nih melewati hambatan itu? Kita
pokoknya kita sering-sering koordinasi. Yang pertama itu Koordinasi. itu paling penting, dan juga transparansi. Karena kita di Puncak Sosok ini ada pertemuan juga untuk pengelolaan. Jadi tiap bulan sekali, lebih tepatnya setiap selapanan itu ada kumpulan untuk pertemuan untuk membahas semua yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan di Puncak Sosok ini. Kemudian ini Mas, harapannya terhadap tempat wisata Puncak Sosok ini ke depannya seperti apa? Harapan besar kami Puncak Sosok juga semakin maju tentunya, dan bisa berkelanjutan juga, dan harapan untuk kemajuan istilahnya ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu yang paling utama bagi kami. Semakin baik ya. Ya, seluruh Bantul, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Rudi. Semoga dari perbincangan kita tadi banyak menginspirasi untuk seluruh Bantul di rumah. Sampai jumpa di sosok berikutnya.